Di tengah kota Roma berdiri sebuah negara seluas taman kota, tetapi pengaruhnya menjangkau seluruh dunia. Hari ini, kita akan menjelajahi kisah luar biasa tentang Vatikan, bagaimana sebuah wilayah mungil bisa menjadi pusat spiritual bagi miliaran orang dan menjadi saksi sejarah selama lebih dari 2000 tahun. Kisah Vatikan dimulai bukan sebagai negara, bukan pula sebagai pusat kekuasaan. Semuanya bermula dari sebuah makam. Menurut tradisi, Rasul Petrus, murid Yesus yang dianggap pemimpin pertama gereja, meninggal sebagai martir di Roma. Para pengikutnya menguburkan dia di sebuah bukit kecil di luar kota, yang kelak kita kenal sebagai Bukit Vatikan. 3 abad kemudian, Kaisar Konstantinus, penguasa Romawi yang melegalkan kekristenan, membangun gereja besar di atas makam itu. Inilah cikal bakal Basilika Santo Petrus. Jadi, sebelum menjadi negara, Vatikan hanyalah tempat ziarah. Selama ribuan tahun setelahnya, Paus tidak hanya memimpin gereja, tapi juga memimpin wilayah luas yang disebut States of the Church. Bayangkan, Paus dulu seperti raja sekuler dengan tanah yang sangat besar. Namun, pada abad ke-19, ketika Italia bersatu menjadi negara, wilayah kepausan direbut. Paus kehilangan tanahnya, dan sejak itu muncul krisis besar. Paus tidak mau keluar dari Vatikan. Sementara Italia tidak mau untuk mengakui kedaulatan Paus. Setelah 60 tahun, barulah pada tahun 1929 lahir Perjanjian Lateran. Disinilah Vatikan resmi menjadi negara berdaulat, negara terkecil di dunia, tapi memiliki status internasional seperti negara lainnya. Dari krisis politik, lahirlah negara mungil yang kita kenal hari ini. Ukuran kecil tidak berarti kekuatan kecil. Vatikan bukan kuat karena militernya, bukan karena ekonominya, tapi karena pengaruh spiritualnya. Lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia mengakui Paus sebagai pemimpin religius mereka. Ini membuat Vatikan menjadi satu-satunya negara yang pengaruhnya bekerja lewat keyakinan, bukan senjata. Vatikan juga memiliki jaringan diplomatik yang luas, mengirim duta besar ke lebih dari 180 negara, bahkan mereka memiliki unit keamanan unik, Swiss Guard, salah satu pasukan tertua di dunia. Vatikan bukan hanya menjadi pusat agama, tapi juga museum sejarah seni terbesar di dunia. Arsitek legendaris seperti Michelangelo dan Bernini meninggalkan karya agung mereka di sini. Lukisan di langit-langit Kapel Sistina misalnya membutuhkan waktu 4 tahun untuk diselesaikan Michelangelo. Sampai sekarang, jutaan orang setiap tahun datang hanya untuk melihat sentuhan Tuhan di tengah ruangan yang hening. Jika Eropa adalah buku sejarah, maka Vatikan adalah bab paling megahnya. Di dunia yang semakin digital, Vatikan tetap relevan. Paus Fransiskus sering menjadi suara moral untuk isu perubahan iklim, perdamaian global, dan kemiskinan. Vatikan tidak punya tentara besar, tapi punya kekuatan diplomasi lembut, soft power, yang membuat para pemimpin dunia memperhatikannya. Dari sebuah makam sederhana hingga menjadi negara merdeka, dari zaman Romawi hingga era modern, Vatikan mengajarkan satu hal: kekuatan terbesar bukan selalu berasal dari luas wilayah, tapi dari ide dan keyakinan yang mampu bertahan melewati ribuan tahun. Negara terkecil di dunia, cerita paling panjang dalam sejarah manusia,